Sejarah Perang Tabuk, perang besar terakhir yang dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Perang Tabuk berlokasi di sebuah kota yang terletak di antara lembah Al-Qura dan Sam. Jarak antara Tabuk dan Madinah mencapai 778 km. Penyebab betulnya perang ini diantaranya karena Rasulullah SAW mengetahui Raja Romawi mempersiapkan pasukan yang besar untuk melawan umat Islam. Ketika itu, kaum muslimin melawan pasukan dari kaum Romawi. Sebagai perang besar yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, perang ini memberikan pelajaran berharga bagi kaum muslimin saat itu. Perang Tabuk mengajarkan pentingnya kejujuran iman dan bertahan dalam kesusahan yang ada. Sejumlah riwayat menyebutkan peristiwa Tabuk terjadi pada musim panas di bulan Rajab sekitar tahun ke-9 Hijriah. Pemicu awal adalah kekalahan pasukan Romawi dari tentara Islam dalam perang Mu'tah pada tahun ke-6 Hijriah. Heraklius merasa dipermalukan dan begitu murka. Tentaranya yang berjumlah 200.000 kalah oleh 3.000-an pasukan muslim. Tentara kita sanggup mengalahkan tentara Persia. Mustahil mereka tidak bisa mengalahkan orang Arab yang tidak beradab itu, kata dia, seperti dikutip dari buku The Khalifah karya Abdul Latif Talib. Perdana Menteri Romawi berusaha menenangkan sang kaisar Heraklius. Dia menyebut bahwa tentara Romawi sedang kelelahan setelah mengalahkan pasukan Persia. Satu-satunya jalan untuk memulihkan kekuatan pasukan adalah dengan memberi mereka cuti selama 6 bulan. Heraklius menyetujui usulan si Perdana Menteri. Maka pasukan Romawi pun diberikan cuti selama 6 bulan sambil Heraklius menyusun strategi untuk menyerang tentara Islam. Setelah masa cuti berakhir, Heraklius memimpin langsung ratusan ribu pasukannya untuk mengalahkan tentara Islam. Pasukan Romawi bergerak ke wilayah utara Jazirah Arab dan menaklukkan Irak, Mesir, dan Damsyik. Mereka kemudian membuat basis pertahanan di semenanjung Palestina. Berita pendudukan wilayah Arab oleh pasukan Romawi terdengar oleh Nabi Muhammad SAW. Sang penghulu Rasul yang lemah lembut itu pun tidak ingin berdiam diri, membiarkan pasukan Heraklius menduduki lebih jauh Jazirah Arab, apalagi sampai menyerang Madinah. Strategi dan persiapan tentara Islam. Suasana Masjid Nabawi hari itu penuh sesak ketika Nabi Muhammad SAW mengumumkan akan menghadang pasukan Romawi yang akan menyerang Madinah. Para sahabat berebut menginfakkan harta mereka untuk membiayai perang. Ada yang menyumbang uang, kuda, unta, juga makanan. Pada perang ini, sebelumnya Rasul telah menganjurkan para sahabat untuk berinfak karena jaraknya akan ditempuh agak jauh. Dalam perang ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengorbankan seluruh hartanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengorbankan setengah hartanya. Begitupun dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang mengorbankan perlengkapan perang untuk sepertiga pasukan. Besar sahabat lainnya menginfakkan lebih dari kemampuan mereka. Kondisi saat itu sangat penting dan mencekam. Musim panas pun mendera. Kebun-kebun kurma di Madinah mulai ranum dan siap dipanen. Ujian keimanan bagi Nabi dan sahabat serta pengikutnya terjadi di sini, di mana saat panen merupakan saat-saat yang nyaman untuk beristirahat dan bersantai di rumah. Sebagian besar mata pencarian penduduk Madinah pun bergantung pada panen kurma ini. Nabi menggerakkan seluruh kaum muslimin untuk terus serta dalam perang besar melawan kaum kufar. Sungguh menjadi perkara teramat berat bagi orang-orang yang di hatinya terdapat penyakit kemunafikan untuk turut serta dalam perang tersebut. Inilah ujian untuk menyeleksi siapakah yang betul-betul beriman dan siapakah yang bermain-main dengan keimanannya. Saat itu hanya kaum munafik, orang-orang uzur, perempuan,
anak-anak, dan sebagian sahabat yang tidak memiliki kendaraan yang bisa ditunggangi yang tertinggal di Madinah. Padahal mereka sangat ingin ikut dalam pasukan itu. Dan hal ini, Allah pun mengabdikan hal ini dengan berfirman di Quran Surah At-Taubah ayat 92. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu mereka berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Dalam tempo singkat, terkumpul 30.000 pasukan kaum muslimin. Mereka adalah para pejuang-pejuang Islam yang ingin menunjukkan kejujuran iman mereka. Bilangan tersebut adalah jumlah pasukan terbesar yang pernah ada dalam sejarah perjuangan Nabi. Sementara 40.000 pasukan Romawi telah disiapkan dengan tambahan personil dari penguasa Basrah Bani Ghassan. Rasulullah saat itu merahasiakan lokasi yang akan dijadikan tempat untuk menghadang pasukan Romawi. Namun, melihat posisi pasukan Romawi saat itu, yakni di semenanjung Palestina, memberkatkan pasukan dari Madinah bukan perkara mudah, apalagi ketika itu adalah musim panas. Sementara Tabuk, dikutip dari Sirah Nabawiyah karya Abdul Hasan Ali Al-Hasani Ad-Nadwi, adalah sebuah tempat yang terletak di tengah-tengah antara Damaskus dengan Madinah. Kurang lebih jaraknya 760 km dari kota Madinah. Setelah semua persiapkan siap, Rasulullah SAW sendiri yang memimpin 30.000 pasukan Islam berangkat menghadang pasukan Romawi. Tak ada letter-letter yang menunjukkan secara pasti hari dan waktu keberangkatan pasukan Islam ini. Mereka bergerak menuju perbatasan Sam dan Jazirah. Berbeda dengan perang-perang sebelumnya, Nabi SAW sengaja menampakkan rencana perang ini kepada kaum muslim. Padahal biasanya apabila hendak berangkat berperang, beliau selalu menampakkan seolah-olah bukan untuk berperang. Bahkan beliau mengajak kabilah-kabilah Arab dan orang-orang Badui agar berangkat bersama beliau. Singkat cerita, Nabi dan para sahabat telah siap bertempur melawan musuh. Perjalanan pasukan kaum muslimin menuju Tabuk memakan waktu hingga 25 hari. Medan yang mereka tempuh sangat sulit. Selain keterbatasan bahan makanan, mereka harus menghadapi panasnya gurun pasir. Perang ini bahkan dijuluki pasukan Jaisul Usrah, yang artinya pasukan yang dalam keadaan sulit. Keadaan para sahabat sedang susah, membuat seekor unta harus dikendarai oleh 10 orang sahabat secara bergantian. Sesampainya di Tabuk, Rasulullah SAW berdiri di hadapan pasukan dan menyampaikan pidato yang penuh semangat. Jihad prajurit semakin membara. Ketika kaum muslimin sampai di daerah Tabuk, Allah memberikan wahyu. Surah 17 Al-Isra ayat 76. وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. Dan sesungguhnya benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri Mekah.
untuk mengusirmu darinya. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal, melainkan sebentar saja. Namun pasukan Romawi tak kunjung muncul. Ternyata pasukan Romawi tidak berani berperang. Mereka berpencar di batas wilayah mereka masing-masing. Pasukan Romawi lebih senang tinggal di dalam wilayah Sam untuk berlindung di benteng-bentengnya ketika sampai kepada mereka berita tentang kekuatan pasukan muslimin. Heraklius ragukan kekuatan tentara Islam. Kaisar Heraklius ragu kekuatan tentara Islam bisa sampai di basis pasukan Romawi. Dalam cuaca yang sangat panas seperti ini, unta pun tidak mampu melewati padang pasir, apalagi manusia. Orang-orang Arab itu, tentara Islam, akan mati kekeringan di padang pasir, kata dia. Namun nyatanya saat itu, kata salah seorang prajurit Romawi, tentara Islam sudah hampir sampai di tempat pasukan Romawi membangun markas. Heraklius pun heran. Mereka, tentara Islam itu, manusia atau bangsa jin? Kata Heraklius heran. Heraklius mulai gentar. Dalam perjalanan menuju markas tentara Romawi, pasukan Islam menaklukkan wilayah Daumatul Jandal. Saat itu, daerah yang dipimpin Akidar bin Abdul Ma'lim tersebut masih mendukung Romawi. Heraklius mulai cemas dan mulai mengumpulkan pendapat dari bawahnya. Atas saran dari bawahnya, pasukan Romawi mundur dari Jazirah Arab, wilayah yang pernah mereka taklukkan. Kala ratusan ribu pasukan Romawi gentar, tentara Islam. Perang Tabuk sejatinya urung terjadi. Ratusan ribu tentara Romawi di bawah pimpinan Kaisar Heraklius mundur sebelum berperang, karena gentar dengan 30.000 pasukan Islam yang dipimpin langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menetap di Tabuk selama 20 hari dan mengirim beberapa pasukan kecil ke sekitar daerah Tabuk. Tindakan ini ternyata menambah kekuatan dan wibawa Islam di wilayah utara Jazirah Arab serta membuka jalan ke arah penaklukan daerah Sam. Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi menuturkan, ketika sampai di Tabuk, Rasulullah didatangi penguasa Allah yang menawarkan perdamaian dan jizyah. Dia juga didatangi penduduk Jarba dan Azrah untuk memberikan jizyah. Kepergian Rasulullah SAW dan para sahabatnya menuju Tabuk menyelipkan begitu banyak hikmah. Perang ini dianggap sebagai ajang latihan fisik kaum muslimin, di mana membutuhkan waktu 50 hari, 30 hari perjalanan pulang pergi dan 20 hari masa menaklukkan musuh di sekitar Tabuk. Tujuan dari perang ini pun untuk mempersiapkan mereka dalam memikul risalah demi melindungi penyebaran Islam di luar semenanjung Jazirah Arab. Kabilah-kabilah Arab saat itu pun terpengaruh oleh Rasulullah SAW dan dakwah Islam. Perang Tabuk, perang terakhir Rasulullah SAW. Saat tentara Islam tiba di Tabuk, pasukan Romawi sudah mundur. Panglima Khalid bin Walid meminta izin untuk mengejar Heraklius dan tentaranya. Namun, Nabi Muhammad SAW mencegahnya. Kepada tentara Islam, Rasulullah, putra Abdullah bin Abdul Muthalib itu, mengatakan bahwa kedatangan pasukan Muslim ke Tabuk adalah untuk merebut kembali wilayah Arab yang ditaklukkan Romawi. Pasukan Islam sudah membuat gentar tentara Romawi. Setelah 20 hari berada di Tabuk, tentara Islam kembali ke Madinah. Tepatnya pada 26 Ramadan tahun ke-9 Hijriah. Perang Tabuk menjadi perang terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.